Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Marvel dan Alif TV di Breaking News Crypto dari Crypto Potato. Oke, Crypto Exchange Bitrec files for US bankruptcy protection. The Bitrec Crypto Exchange has become the latest foe in America's war on crypto. Crypto Exchange Bitrec mengajukan untuk perlindungan dari kebangkrutan di Amerika Serikat. Oke teman-teman, jadi pertukaran kripto Bitrec telah menjadi yang terbaru dalam perang Amerika melawan kripto. Pada tanggal 8 Mei, Bitrec Incorporation ini mengajukan perlindungan kebangkrutan bab 11 untuk operasinya yang berbasis di Amerika Serikat. Langkah tersebut dilakukan oleh mereka 3 minggu setelah Securities of Exchange Commission atau yang disebut biasanya itu SEC gitu ya teman-teman, menuduhnya mengoperasikan bursa efek yang tidak terdaftar. Menurut pengajuannya itu, Bitrec memiliki aset dan liabilitas masing-masing yang diperkirakan bernilai antara 500 juta dan juga 1 miliar. Disebutkan juga bahwa ada lebih dari 100.000 kreditur. Perusahaan ini juga menyatakan bahwa mereka masih memegang aset kripto pelanggan AS yang tidak menarik dana sebelum 30 April menurut laporan yang ada. Dana tersebut aman dan terjamin, katanya. Menambahkan bahwasanya itu dimaksudkan untuk meminta pengadilan dan membuka kembali akun pelanggan agar mereka dapat melakukan penarikan atau menariknya gitu. Bitrec Global not affected. Katakan bahwasanya Bitrec Global ini tidak terpengaruh gitu ya. Perusahaan juga menyatakan bahwa operasi lepas pantai yang berbasis di Liechtenstein Bitrec Global tidak terpengaruh oleh pengajuan kebangkrutan. Namun dua entitas lainnya yaitu Bitrec Malta Ltd dan Bitrec Malta Holdings Ltd juga mengajukan perlindungan kebangkrutan di AS. Seorang juru bicara dari Bitrec itu mengklarifikasi, "This announcement does not impact Bitrec Global, which is continue operation as normal for its customers outside of US. For those customers who did not withdraw their funds from the platform prior to the end of April, your funds remain safe and secure, and our main priority is to ensure that our customers are made whole." Dan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya pengumuman ini tidak mempengaruhi Bitrec Global yang akan terus beroperasi sebagaimana biasanya untuk pelanggannya di luar AS. Untuk pelanggan yang tidak menarik dana mereka dari platform sebelum akhir April, dana akan tetap aman dan terjamin. Dan prioritas utama kami adalah untuk memastikan bahwa pelanggan kita memiliki dananya secara utuh gitu, dibuat utuh kayak gitu. SEC yang sudah mengambil tindakan terhadap Bitrec pada tanggal 17 April menyatakan bahwa perusahaan dan para eksekutifnya mempromosikan dan menjual sekuritas yang tidak terdaftar. Ya, SEC kayak gitu ya teman-teman, selalu cari gara-gara kalau lawan kripto. Bitrec membantah tuduhan yang mengklaim bahwa aset yang ditawarkan bukanlah merupakan sekuritas. Kongres AS belum secara resmi mengklarifikasi aset kripto sebagai sekuritas. Jadi ini adalah kasus SEC yang mengambil hukum ke tangannya sendiri dengan tindakan penegakan hukum di luar hukum. US operation already shuttered. Operasi AS sudah ditutup. Pada akhir Maret, kalau dari kan ya, pada akhir Maret Bitrec mengumumkan penutupan bursa AS di tengah perang intensif terhadap kripto dari regulator federal pada bulan Oktober. Bitrec didenda 53 juta karena melanggar undang-undang anti pencucian uang atau biasa disebut anti money laundering gitu ya teman-teman, AML. Bitrec didirikan pada tahun 2014, pernah menjadi salah satu bursa kripto terbesar di AS. Saat ini Bitrec memiliki volume harian sekitar 7 juta dan menawarkan 799 pasangan perdagangan atau pair menurut CoinGecko ya. Pasar kripto terus mundur hari ini dengan penurunan 1,8%, menjatuhkan total kapitalisasi menjadi 1,18 triliun. Oke, itu dia teman-teman, berita tentang Crypto Exchanger Bitrec yang kena tuduh oleh SEC dan meminta perlindungan kebangkrutan ke pemerintah Amerika Serikat. Selanjutnya masih dari Crypto Potato teman-teman. Philippine Police Boost Crypto Scam Rescues of 1,000 Human Trafficking Victims Report. Jadi gini teman-teman, ini ada laporan ya bahwasanya polisi Filipina menangkap penipuan kripto menyelamatkan lebih dari 1.000 korban perdagangan manusia. Apa kaitannya ya teman-teman? Oke, di sini juga ditulis the victims were enticed by social media ads offering high-paying employment. Para korbannya itu terpikat oleh iklan media sosial yang menawarkan pekerjaan bergaji tinggi. Oke, kita baca aja teman-teman ya. Lebih dari 1.000 korban perdagangan manusia yang dipaksa bekerja keras hingga 16 jam sehari untuk penipuan cryptocurrency diselamatkan oleh Polisi Nasional Filipina atau PNP ya. Ke-12 tersangka pemimpin kelompok ditangkap oleh pihak berwenang dan akan didakwa dengan perdagangan manusia. Ini termasuk juga 7 warga negara Tiongkok, 4 warga Indonesia, waduh Indonesia ada juga teman-teman, dan seorang warga negara Malaysia.
crypto scam ring busted. Artinya apa ya? Lingkaran penipu kripto ini akhirnya tertangkap. Menurut laporan media setempat, para korban ini langsung menerima tawaran pekerjaan tersebut setelah pelaku membujuk mereka dengan penerbangan dan akomodasi gratis. Namun setibanya di sana, paspor mereka disita dan dipaksa bekerja hingga 18 jam sehari selain pemotongan gaji karena berinteraksi dengan rekan kerja atau istirahat yang panjang ya. Seorang pejabat mengungkapkan bahwasanya total 1090 orang diselamatkan setelah diperdagangkan dari beberapa negara dan ditahan untuk secara paksa mengoperasikan penipuan online. Tenaga kerja tersebut sebagian besar berasal dari Asia, antara lain Vietnam ada 389, Cina 307, Filipina 171, Indonesia 143, Nepal 40, Malaysia 25, Myanmar 7, Thailand 5, Taiwan 2, dan Hong Kong ada 1. Michelle Sabino, juru bicara Anti Cybercrime Group atau ACG PNP, mengungkapkan telah menangkap setidaknya 12 tersangka pemimpin kelompok yang diyakini sebagai operator entitas penipuan bernama Colorful and Lip Group Co. Semuanya menjalani proses pemeriksaan untuk perdagangan manusia di hadapan Departemen Kehakiman di Manila. Ini jadi beritanya intinya kayak gini guys. Dalam sebuah pernyataan kepada media, inti beritanya adalah Sabino mencatat bahwa operator tersebut melatih para pekerja untuk memikat orang asing agar membeli cryptocurrency atau menyetor dana ke rekening bank palsu setelah menjalin hubungan romantis palsu. Waduh, ini kayak pig butchering kayak gitu teman-teman. Orang-orang yang tidak menaruh curiga di Amerika Serikat, Eropa, dan Kanada secara khusus menjadi sasaran penipuan tersebut. Dan di sini juga ditulis they will build up a promise of a good future together. Let's buy a house, buy a car, let's invest money, let's do business together. Mereka akan membangun janji masa depan yang baik bersama. Ayo beli rumah, beli mobil, ayo investasikan duit atau uang, dan ayo berbisnis bersama. Rampant crypto romance scam ya. Penipuan romantis kripto yang merajalela. Maksudnya mungkin kalau romantis itu berarti bujuk rayu atau PHP kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ini PHP-an. Crypto Potato sebelumnya melaporkan bahwa scammers atau penipu ini telah mengganti taktik mereka dari bermarket ya. Salah satu yang menjadi terkenal adalah penipuan crypto romance, di mana aktor jahat menjalin hubungan romantis dengan korban melalui platform online untuk mengelabui mereka agar mencuri dana dengan berbagai macam metode. Ini termasuk meminta kripto langsung atau menawarkan beberapa bentuk saran investasi penipuan atau tautan jahat ke aplikasi dan situs web yang dapat menguras dompet cryptocurrency korban. Atau scamming apa itu namanya? Jebak-jebak kayak gitu loh teman-teman. Dan dalam kasus serupa, seorang wanita India berusia 60 tahun telah kehilangan hampir 30.000 dolar dalam penipuan investasi kripto setelah dia didekati di situs matrimonial pada bulan Maret. Jadi kita juga harus hati-hati teman-teman, walaupun ini tidak terjadi di Indonesia tapi terjadinya di Filipina atau Manila. Tapi kita sebagai orang Indonesia juga tidak harus tetap hati-hati ya, apalagi untuk masalah kripto ini memang banyak sekali penipuan, banyak sekali scam, dan juga banyak sekali hacking ya, atau apa istilahnya pengambil alihan dari akun dompet kita ya, baik secara sadar maupun tidak. Jadi ya intinya kita harus tetap sadar, kita harus tetap hati-hati kayak gitu teman-teman. Baiklah teman-teman, itu tadi dua berita dari Crypto Potato untuk konten breaking news kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video dari Marvel dan Alif TV, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.